Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dina Afifah Zakia dari kelompok 10 akan menjelaskan mengenai bela negara. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 10 terlebih dahulu. Yang pertama, ada Ilda Putri Maharani dengan nomor BP 20 11 11 20 37. Yang kedua, ada Wiji Subekti dengan nomor BP 20 11 11 30 03. Yang ketiga, ada Siska Nurwidia Wirastuti dengan nomor BP 20 11 12 10 02. Yang keempat, ada saya sendiri, Dina Afifah Zakia 20 11 12 20 09. Dan yang kelima yaitu Ayatullah Ramadan Jakob dengan nomor BP 20 11 13 20 03. Baiklah, langsung saja kita akan masuk ke pembahasan materi yang pertama. Yang pertama yaitu pengertian bela negara. Bela negara adalah sebuah konsep yang disusun oleh perangkat perundangan dan petinggi suatu negara tentang patriotisme seseorang, suatu kelompok atau seluruh komponen dari suatu negara dalam kepentingan mempertahankan eksistensi negara tersebut. Bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945 dalam menjalin kelangsungan hidup bangsa dan negara yang seutuhnya. Adapun pengertian bela negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Pasal 9 Ayat 1 merupakan sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Landasan konsep bela negara. Landasan konsep bela negara adalah adanya wajib militer. Subjek dari konsep ini adalah tentara atau perangkat pertahanan negara lainnya, baik sebagai pekerjaan yang dipilih atau sebagai akibat dari rancangan tanpa sadar atau wajib militer. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara dan syarat-syarat tentang pembelaan diatur dengan undang-undang. Kesadaran bela negara itu hakikatnya kesediaan berbakti pada negara dan kesediaan berkorban membela negara. Spektrum bela negara itu sangat luas, dari yang paling halus hingga yang paling keras. Mulai dari hubungan baik sesama warga negara sampai bersama-sama menangkal ancaman nyata musuh bersenjata. Unsur dasar bela negara. Terdapat 5 unsur dasar bela negara. Yang pertama yaitu cinta tanah air, yang kedua kesadaran perbangsaan bernegara, yang ketiga yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara, yang keempat rela berkorban untuk bangsa dan negara, yang kelima memiliki kemampuan awal bela negara. Dasar hukum dan peraturan tentang wajib bela negara. Ada 7. Yang pertama, TAP MPR nomor 6 tahun 1973 tentang konsep wawasan Nusantara dan keamanan nasional. Yang kedua, Undang-Undang nomor 29 tahun 1954 tentang pokok-pokok perlawanan rakyat. Yang ketiga, Undang-Undang nomor 20 tahun 1982 tentang ketentuan pokok Hankam Negara Republik Indonesia yang diubah oleh Undang-Undang nomor 1 tahun 1988. Yang keempat, TAP MPR nomor 6 tahun 2000 tentang pemisahan TNI dan Polri. Yang kelima, TAP MPR nomor 7 tahun 2000 tentang peranan TNI dan Polri. Yang keenam, Amandemen Undang-Undang tahun 1945 pasal 30 ayat 1 sampai 3 dan pasal 27 ayat 3. Yang ketujuh yaitu Undang-Undang nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara. Adapun pada pasal 9 Undang-Undang nomor 3 tahun 2002, ayat pertama berisi setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Ayat kedua berisi keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 diselenggarakan melalui yang pertama pendidikan kewarganegaraan, yang kedua pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, yang ketiga pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia secara sukarela dan secara wajib,
dan pengabdian sesuai dengan profesi. Ayat ketiga berisi tentang ketentuan mengenai pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, dan pengabdian sesuai dengan profesi diatur dengan undang-undang. Arti penting pembelaan negara. Ada 4 arti penting bela negara. Yang pertama yaitu sebagai syarat berdirinya suatu negara. Yang kedua, untuk melindungi kedaulatan negara. Yang ketiga, untuk mempertahankan keutuhan wilayah negara. Yang keempat, untuk semua warga negara agar memiliki kewajiban dan hak yang jelas dalam ikut serta pembelaan terhadap negara. Adapun alasan bela negara, yang pertama, menghormati dan menghargai para pahlawan yang telah berjuang merebut kemerdekaan. Yang kedua, ingin memajukan negara. Yang ketiga, mempertahankan negara jangan sampai dijajah kembali. Yang keempat, meningkatkan harkat dan martabat bangsa di mata dunia internasional. Adapun bentuk-bentuk bela negara, yang pertama secara fisik, yaitu mempertahankan kedaulatan negara dengan cara berpartisipasi secara langsung dalam upaya pembelaan negara. Dalam bentuk TNI mengangkat senjata, rakyat berkarya nyata dalam proses pembangunan. Yang kedua yaitu secara non-fisik, merupakan segala upaya untuk mempertahankan NKRI dengan cara meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara, menanamkan kecintaan pada tanah air, serta berperan aktif dalam upaya memajukan bangsa sesuai dengan profesi dan kemampuannya. Adapun wujud bela negara bagi mahasiswa, yang pertama di lingkungan keluarga, yaitu dengan cara memahami hak dan kewajiban dalam keluarga, menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga, demokratis, serta menjaga nama baik keluarga. Di lingkungan sekolah, yang pertama yaitu dengan patuh pada aturan sekolah, berkata dan bersikap baik, bertanggung jawab atas tugas yang diberikan, dan tidak ikut tawuran. Dalam lingkungan masyarakat, yaitu dengan cara aktif dalam kegiatan masyarakat, rela berkorban untuk kepentingan masyarakat. Yang keempat, lingkungan berbangsa dan bernegara, yaitu dengan cara menghormati jasa pahlawan, berani mengemukakan pendapat, serta melestarikan adat dan budaya asli daerah. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.